Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali melanjutkan turnamen Speed Chess Championship babak knockout kawan, yang beberapa hari yang lalu dimulai partainya Caruana mengalahkan Arjun Erigaisi. Kemarin malam dilanjutkan lagi matchday kedua antara Ding Liren melawan Alexander Grischuk kawan. Ding Liren menang dengan poin 14, Grischuk 12. Dari 26 total game yang dimainkan, terdiri dari permainan blitz 5 menit increment 1 detik, blitz 3 menit increment 1 detik, dan permainan bullet 1 menit 1 detik kawan. Jadwalnya untuk nanti malam adalah Ian Nepo akan bertemu dengan NVL. Kalian bisa melihat live streamingnya di kanal YouTube-nya chess.com, ataupun juga kalian bisa melihat live gamenya langsung yang ada di chess.com kawan. Oke, untuk game dari Ding Liren ataupun Alexander Grischuk ini saya ambil permainan mereka dalam permainan blitz 5 menit increment 1 detik pada game ke-7. Pada game 5 menit increment 1 detik ini mereka bermain 9 game kawan. Dan ini merupakan game ke-7, diawali oleh Ding Liren dengan pembukaan red di opening kuda F3. Kuda F6 oleh Alexander Grischuk, pion G3 bermain dengan King's Indian Attack. Dan Alexander Grischuk membalas dengan variasi Yugoslav kawan, gajah G2, pion C5. Memang sementara putih menyerahkan petak pusat pada hitam dengan dua pionnya untuk sementara ini. Rokade oleh Ding Liren, pion G6 berencana juga via Gento, gajah gelap atau sayap raja. Dan barulah sekarang Ding Liren mulai memecah atau menantang pertukaran di petak pusat dengan pion D4. Langsung diterima oleh Alexander Grischuk. Di sini kalian bisa ambil dengan menteri, dengan kuda, tak ada masalah kawan. Ding Liren memilih ambil dengan kuda, memberikan kesempatan jika hitam bermain dengan pion E5-nya, tapi tidak dengan Alexander Grischuk melanjutkan via Gento gajah G7 agar mempunyai tempo yang lebih cepat untuk segera rokade pendek. Untuk menguasai petak pusat mungkin bisa dilakukan nanti oleh Grischuk. Dan langkah populer di posisi ini adalah pion C4 langsung kawan. Baik di game-game terdahulu atau pilihan engine komputer, pion C4 ini merupakan pilihan terkuat. Nanti kemungkinan dibalas dengan langsung rokade oleh hitam. Tapi kuda B3 pilihan Ding Liren, pilihan nomor 2 dari rekomendasi engine kawan. Di sini Grischuk rokade di langkah ke-7-nya. Dan Ding Liren melanjutkan langkah kuda C3, memberikan pressure bagi pion D5 ini. Tidak mungkin didorong, bisa diambil nanti kawan. Pion E6 terpaksa dimainkan dan gajah terang sementara terkurung di posisi rantai pionnya sendiri. Langsung ditantang kembali oleh Ding Liren dengan pion E4, tantangan ditolak dengan langkah kuda ke peta C6, melanjutkan pengembangan untuk menguati peta D4-nya kawan. Mungkin pion ini akan mempunyai opsi untuk didorong di langkah berikutnya. Didahului oleh Ding Liren pertukaran pion E pukul pion D5. Diambil balik menggunakan kuda agar dia tidak mempunyai pion yang terpisah di lajur pusat kawan. Ding Liren memaksa hitam mempunyai pion terpisah dengan jual beli kuda pukul kuda D5 dan terpaksa diambil menggunakan pion E kawan. Hitam mempunyai pion terpisah di lajur pusat sekarang. Tapi engine menyatakan ya dalam posisi ini masih belum jelas kawan. Walaupun putih sedikit mempunyai keuntungan, apapun masih bisa terjadi dalam permainan cepat. Pion C3 sekarang lanjut Ding Liren. Perkuat peta D4-nya tentu saja. Pion D4 tetap didorong oleh Alexander Grischuk, menantang pertukaran agar tidak mempunyai pion terpisah. Diladeni kawan, pion C pukul pion D4. Diambil balik dengan kuda, menantang pertukaran kembali. Sangat sederhana permainannya, tapi di sini tidak sesederhana itu. Ding Liren memilih permainan yang lebih kompleks, yaitu melanjutkan pengembangan gajah ke peta E3. Tidak melakukan baku hantam, ya masih bisa diambil balik oleh menteri ataupun dengan gajah. Memilih mengembangkan perwiranya terlebih dahulu, pressure kuda yang di sini, dan bagusnya kuda ini kawan bisa mundur ke peta F5 berbalik ancam gajah, membuka akses tantangan pertukaran menteri, atau bahkan cukup mundur ke peta E6 ini juga bagus. Atau kalau kalian menukarkan kuda pukul kuda, ya tak ada masalah kawan. Memilih kuda mundur kembali ke peta C6. Terbuka tantangan pertukaran menteri, ditolak dengan langkah kuda ke peta C5. Memberikan pion B2-nya kawan. Ya idenya jelas kalau diambil, benteng digeser, kuda ini akan mendapatkan pion hitam kembali di peta B7 ini.
Tantangan ambil pion B2 ditolak, tantangan pertukaran menteri juga ditolak. Kriscuk mengamankan menterinya kawan agar tetap berada di atas papan, menyimpan menterinya agar permainan lebih menarik kawan. Dan di sini benteng E1, persiapan serangan X-ray Discover, dan benteng D8. Gajah ambil pion sekarang, menurut Stockfish tak ada masalah. Memang terlihat benteng nanti akan keluar untuk juga putih mendapatkan pion yang ada di petak B7. Tapi melihat posisi menteri, gajah cukup kuat untuk mengawal pionnya untuk sementara kawan. Atau kalian bisa bermain dengan gajah berkembang ke petak F5 untuk mengawasi peta ini dan nanti bisa mendapatkan pion yang di sini. Tapi Kriscuk benteng D8 ancam menteri. Menteri B3, di sini menteri hitam ke petak C7. Tetap mengawal pionnya kawan dan juga untuk mengawal kudanya karena terlihat diagonal ini juga sudah terbuka penuh mengancam petak C6-nya ini. Dan ini dimanfaatkan oleh Ding Liren dengan serangan X-ray lagi kawan, benteng AC1, persiapan memberikan tekanan bagi kuda C6, serangan X-ray juga bagi menteri B6. Pada posisi ini, langkah yang bisa kalian mainkan bisa membuat langkah menunggu kawan, pion H6, pion H5, ataupun bahkan menteri ke petak B6 ini. Inilah yang dipilih oleh Alexander Kriscuk, membuat tantangan pertukaran menteri juga untuk tetap mengawal dua buah lainnya kawan. Tapi pada posisi ini putih masih mempunyai kesempatan untuk menggebrak. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan seperti biasa temukan langkah terbaik bagi putih pada posisi ini kawan. Nanti kalau respon hitam salah melangkah, ya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Apakah kalian sudah menemukan? Ding Liren pukul pion B7 dengan kuda, membuat langkah pertukaran di sini kawan. Langkah terbaik adalah ambil kuda ini langsung dengan menteri. Dan bisa dilanjut dengan langkah gajah ambil kuda C6 dan barulah kalian ambil menteri yang ada di petak B3, diambil balik oleh pion, benteng digeser untuk menghindari gajah kawan. Mungkin di sini terlihat gajah akan mendapatkan pion yang ada di petak A7, tapi langkah terbaik adalah serang benteng yang ada di petak D8 gajah G5 kawan. Mungkin benteng akan bergeser ke F8 dan bisa kalian kejar terus. Oke, kembali ke langkah aslinya. Kriscuk memilih untuk pertukaran menteri terlebih dahulu. Berharap sudah tidak ada menteri, kuda nanti bisa diambil kawan. Tapi ini adalah langkah blunder, langkah kesalahan. Sekali lagi, silakan pause untuk kedua kalinya dan temukan kembali langkah brilian dari Ding Liren kawan untuk memetik kemenangan atau keunggulan yang jauh lebih jelas. Apakah sudah ketemu lagi? Ding Liren tidak ambil balik menteri kawan. Dia memilih ambil benteng D8 dan berharap mendapatkan kuda C6 di langkah berikutnya. Tentu saja Alexander Kriscuk memilih untuk menyelamatkan menterinya, ambil pion B2 dan sekarang kuda ambil kuda C6, lanjut Ding Liren. Di sini kawan persiapan discover attack terhadap benteng hitam dan skak kawan terhadap raja, tentu benteng bisa tewas. Dan langkah terbaik di sini bisa bermain dengan gajah ini kawan, mengawal petak E7. Jika dilanjutkan akan sedikit panjang langkah-langkahnya kawan, memang masih cukup menarik dengan komposisi keunggulan menteri ditambah dua gajah plus benteng. Walaupun engine menyatakan putih sangat bagus posisinya dengan kekuatan sepasang benteng plus sepasang gajah plus kuda ini kawan. Sangat panjang jika saya terangkan langkah-langkah dari engine ini kawan, jadi kita skip saja, kita langsung ke langkah aslinya gajah B7 pilihan Alexander Kriscuk. Tidak langsung melakukan skak, tapi ancam menteri terlebih dahulu. Inilah tadi yang menjadi masalah kawan. Gajah di langkah berikutnya ini juga bisa tewas. Dan di sini dipertahankan menteri ke petak C3. Seumpama bergeser ke peta ini kawan, ya tentu benteng yang di belakang juga tewas. Tetap saja, jadi Kriscuk lebih memilih juga memberikan ancaman bagi benteng E1 ini. Benteng pukul gajah, benteng E1 bisa tewas. Tapi terlebih dahulu di sini kalian punya pilihan melakukan skak, tak ada masalah juga kawan. Nanti gajah ini juga bisa tewas. Ataupun juga dengan benteng bergeser ke C1. Inilah pilihan Ding Liren di posisi ini di langkah ke-23 cukup cepat. Alexander Kriscuk menyerah. Walaupun masih punya menteri, dia menyerah di langkah ke-23.
Kontrol waktunya juga jelek kawan, menyisakan 5 detik, apalagi incrementnya cuma 1 detik kawan. Sulit untuk mengimbangi Dingliren yang masih mempunyai 1 menit 30 detik. Bisa-bisa juga dia kehilangan waktu atau jamnya jatuh. Oke, apabila permainan tetap dilanjutkan, langkah yang menarik bisa dilanjutkan menteri bergeser ke peta A3 dan kalian bisa ambil gajah di peta B7. Sekarang sudah jauh berbeda lagi kawan. Sepasang benteng, sepasang gajah, plus kuda, ya sudah kolaps pada posisi hitam. Tak perlu kita lanjutkan lagi, apakah perlu dilanjutkan dengan benteng E8 menjaga peta ini memperkuat, ataupun sikat gajah nanti bisa mendapatkan benteng di sini. Simple kawan, benteng akan ambil pion yang ada di peta A7 terlebih dahulu. Jadi sudah tidak punya tempo lagi kawan di sini. Ya tentu saja dengan keunggulan 1 perwira sudah jelas pada posisi ini. Putih masih tetap unggul kawan, bisa mempertahankan permainan. Tapi saya rasa pasti akan tetap menarik bagi kita di pos ronda ataupun di warung kopi. Oke, itulah kawan salah satu game antara Dingliren versus Alexander Grischuk pada game ke-7. Blitz 5 menit increment 1 detik. Sekali lagi, Dingliren berhasil lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan Grischuk ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.